Saudara masih bersama tamu kita di studio 2 Kompas TV Tenggarong. Kita lanjutkan perbincangan mengenai berbagi inspirasi bisnis, usaha, dan kuliner. Ya Mas, sebenarnya kenapa sih TDA ini dibangun komunitas tidak usaha mandiri atau lewat jalur pertemanan? Iya, komunitas TDA ini memang awalnya hanya beberapa orang lewat pertemanan-pertemanan. Namun karena konsepnya jelas, programnya jelas, sehingga banyak yang tertarik pengusaha-pengusaha dalam beberapa disiplin pengusaha yang lain, baik itu usahanya yang kuliner maupun usahanya bidang jasa dan lain-lain lah. Tapi kalau komunitas TDA ini mempunyai anggota yang banyak, itu karena memang dasar-dasar yang disiapkan oleh TDA ini mengena dengan pengusaha-pengusaha yang notabene selalu berhubungan dengan kegiatan-kegiatannya sehari-hari. Baik Mas, lantas apakah ada ciri khas lain yang membedakan dengan komunitas lain dengan TDA ini? Sebenarnya kalau kita banding-bandingkan dengan komunitas lain, karena ini memang bukan murni bisnis saja. Di TDA ini bukan murni bisnis. Di sini ada TDA Peduli. TDA Peduli itu kita ada program untuk datang ke panti-panti asuhan. Kita menghimpun dana, kemudian membantu pihak-pihak di panti asuhan. Maupun kalau ada bencana alam atau ada anggota-anggota dari komunitas TDA yang memerlukan bantuan kita di-sharekan di grup sehingga kemudian membentuk program peduli. Baik Mas. Lalu apakah komunitas ini sama dengan lembaga-lembaga sosial, karena tadi kan disinggung ada dana peduli, begitu ya Mas ya? Sebenarnya kalau dibilangin gabung dengan komunitas sosial atau sama dengan komunitas sosial, ya bisa dibilang begitu juga. Cuma lebih khususnya di para pengusaha-pengusahanya lah yang bergabung di situ. Kalau di sosial kan mungkin dengan latar belakang berbeda-beda, ada yang orang politik dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di TDA ini memang murni para pengusaha-pengusaha yang tergabung. Baik, Mas. Lantas bagaimana sih cara untuk saudara kita yang di rumah untuk bergabung ke TDA ini? Bisa nanti lewat online, nanti di browsing di komunitas Tangan di Atas, nanti ada alurnya, petunjuk-petunjuknya, sehingga bisa mengetahui lebih detail apa sih sebenarnya komunitas Tangan di Atas ini dan apa-apa yang dilakukan di komunitas Tangan di Atas. Ya, baik Mas, kita bicara untuk Kutai Kartanegara sendiri ya Mas ya. Sudah berapa anggota Tangan di Atas ini yang ada di Kutai Kartanegara? Kalau anggotanya sementara ini nggak banyak, karena memang baru dibentuk dan kita memang merintis. Untuk di Kutai Kartanegara ini nggak nyampe 100. Tidak sama sekali. Nggak nyampe 100. Namun dengan beberapa program-program nanti yang kita akan tawarkan kepada teman-teman, dengan workshop tentang seminar-seminar yang berkenaan dengan wirausaha, tentunya menjadi minat mereka untuk bergabung dengan kita. Mudah-mudahan teman-teman bersinergi dengan kita untuk membangun usaha yang ada di Kutai Kartanegara ini. Karena kita paham di Kutai Kartanegara sendiri pola pikir, mindsetnya itu masih harus diarahkan. Diarahkan. Karena kalau mindset kita berpikir kita bisa berusaha sendiri, para pengusahanya banyak di Kutai Kartanegara, tentu makmurlah suatu kota itu. Benar. Seperti itu. Baik, setelah para anggota ini bergabung di komunitas Tangan di Atas, lantas apa saja kewajiban dan agenda yang dilakukan di komunitas ini? Ya sebenarnya kita ada grup di Telegram. Jadi aplikasi Telegram itu karena bisa memuat beberapa ribu orang dalam satu grup, sehingga kita saling
saling share dan menanggapi tentang teman, misalnya pengusaha itu mengeluhkan tentang packaging, bagaimana packaging ini seharusnya dibuat, kemudian akan ditanggapi dengan teman-teman dari pengusaha yang lain. Begitu juga sebaliknya mengenai pemasaran, mengenai marketing yang di online maupun yang offline itu dibahas di situ. Sehingga di Telegram itu kita bisa saling berbagi. Kemudian di offline-nya kita setiap beberapa bulan atau beberapa minggu kita janjian ketemuan di suatu tempat, ya, kita sharing kembali. Baik, Mas. Dalam waktu dekat ini ada agenda apa saja sih di Kutai Kartanegara ini? Iya, untuk agenda yang akan dekat ini ada launching TDA Kutai Kartanegara nanti hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2016 ini. Nanti akan kita dampingi dengan acara seminar bisnis oleh Kang Randy. Kang Randy ini adalah ownernya dari Keke Busana. Ya, nanti untuk yang launchingnya akan akan diarahkan oleh Bendahara Pusat Mas Bara. Baik. Lalu lantas Mas bisa digambarkan bagaimana sih kegiatan-kegiatan atau proses-proses yang ada di dalam tangan di atas ini? Kalau kegiatan proses tangan di atas ini ke samping bisnis, karena di latar belakangnya ada beberapa pebisnis itu supaya terarah. Pertama dicanangkan bahwa ada beberapa faktor untuk menjadi pebisnis yang handal. Pertama tentang impian dia, alasan apa? Pertama alasan dulu, alasan mengapa dia berbisnis. Kemudian apa yang melatangi kenapa dibukakan bisnis. Kemudian mimpi. Karena kalau dengan kita tidak bermimpi sebagai pengusaha sukses, kita akan tidak ada punya keinginan yang kuat. Kemudian ada strategi di situ. Strategi setelah kita tahu bahwa ini yang kita lakukan, strategi kita apa. Kemudian nanti ada action. Nah, action ini kita bekerja itu juga ada. Kalau di TDA itu terkenal dengan 4 as. As yang pertama itu adalah bekerja keras. Yang kedua bekerja cerdas. Yang ketiga bekerja ikhlas. Yang keempat bekerja tuntas. Nah, dengan adanya itu action yang kita lakukan itu terarah. Kemudian ada lagi yang namanya endurance, ketahanan, kegigihan. Bagaimana bisnis ini diterpa bermacam masalah tetap berjalan dan kuat. Nah, yang terakhir itu doa. Karena kita tidak bisa menyampingkan doa itu, kita erat hubungannya, makanya ada komunitas tangan di atas. Kenapa kita pilih tangan di atas? Karena kita harus mendekatkan dengan Tuhan. Baik Bang ya, saudara, berpinjangan ini tentu akan lebih menarik lagi, tapi jangan beranjak dulu. Usai jeda kami akan mengupas lebih dalam lagi.